Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Anggraini dengan NIM 2103300002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemijahan ikan koi secara alami. Nah, materi yang saya ambil ini saya dapatkan dari jurnal Balitbang Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Ikan koi merupakan salah satu ikan hias yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, ikan koi ini merupakan salah satu ikan dengan komoditi ekspor dalam sektor perikanan yang prospektif. Nah, ikan koi ini memiliki daya tarik yang tinggi bagi penggemarnya, dilihat dari jenis dan juga warna pada ikan koi. Nah, menurut Standar Nasional Indonesia pada tahun 2014, pembenihan ikan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan dan juga penetasan telur. Nah, pemijahan secara alami adalah pemijahan yang dilakukan tanpa adanya penambahan bahan atau perlakuan tambahan dari luar tubuh induk ikan. Nah, pengelolaan induk terdiri dari kegiatan seleksi calon induk, persiapan kolam induk, penebaran calon induk, pengelolaan pakan, dan juga pengelolaan kualitas air. Kegiatan yang pertama adalah seleksi calon induk. Nah, seleksi calon induk ini bertujuan untuk mendapatkan atau menghasilkan induk yang berkualitas dan juga nantinya akan menghasilkan benih ikan yang berkualitas juga. Nah, seleksi ini dapat dilihat dari kecerahan warna, pola warna, tingkat kematangan gonad, kesehatan ikan, bentuk tubuh, dan juga pergerakan dari ikan itu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah persiapan kolam. Pada persiapan kolam ini diawali dengan pengeringan kolam, kemudian menutup rapat saluran inlet yang terdapat pada kolam tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya air kembali ke dalam kolam. Nah, setelah itu dikeringkan kolam selama 2-3 hari. Tujuannya adalah untuk membasmi atau membunuh segala penyakit yang terdapat pada kolam tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah penebaran calon induk. Induk yang telah memenuhi kriteria untuk pemijahan akan dipindahkan atau dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan tadi. Nah, induk betina dan juga jantan dipisahkan dengan cara memberi sekat pada kolam tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari pemijahan secara liar serta memudahkan dalam menyeleksi induk selanjutnya. Kegiatan selanjutnya adalah pengelolaan pakan. Pada pengelolaan pakan ini, pakan yang diberikan adalah pakan buatan berupa pelet dengan kandungan protein minimal 38% dan juga memberi pakan berupa PF128 yang bertujuan untuk menstimulasi pematangan gonad pada induk ikan tersebut. Kegiatan yang terakhir pada pengelolaan induk ini adalah kegiatan pengelolaan kualitas air. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyiponan, yang dilakukan sebulan sekali dengan cara menguras setengah air dari dasar kolam. Nah, tujuan dari penyiponan ini adalah membuang racun atau membuang amoniak yang terdapat pada dasar kolam yang dihasilkan oleh metabolisme ikan. Nah, penyiponan ini lebih efisiensi daripada sirkulasi air karena penyiponan ini lebih banyak membuang racun atau mengeluarkan amoniak yang dihasilkan oleh metabolisme pada ikan di dasar kolam tersebut. Proses selanjutnya adalah proses pemijahan. Nah, pada proses pemijahan ini terdiri dari kegiatan persiapan kolam dan media pemijahan, seleksi induk siap pijah, proses pemijahan dan juga proses penetasan telur. Persiapan kolam dan media pemijahan. Adapun langkah-langkah dari kegiatan ini, yang pertama yaitu bersihkan dinding dan dasar kolam menggunakan sikat, kemudian bilas menggunakan air tawar hingga bersih. Selanjutnya, bilas kolam menggunakan kapur dengan dosis 1 kg per meter kuadrat. Kapur dilarutkan dalam 15 liter air, kemudian bilas kembali menggunakan air hingga bersih. Selanjutnya, keringkan kolam selama 2 hari. Setelah kolam dikeringkan, pasangkan saringan pada pintu keluar kolam. Nah, selanjutnya isi kolam dengan air setinggi 50 cm dan kemudian berikan kakaban pada dasar kolam sebagai tempat menempelnya telur ikan. Selanjutnya, pasangkan aerator sebagai penyuplai oksigen pada kolam tersebut.
Kegiatan selanjutnya adalah seleksi induk siap pija. Nah, adapun persyaratan untuk induk jantan yang siap pija yang pertama, persyaratannya umur lebih dari 1 tahun, bentuk badan ramping, tidak lebih besar daripada kepala, kemudian alat kelamin berwarna kemerahan dan apabila diurut akan mengeluarkan sperma yang berwarna putih, kemudian gerakan lincah. Nah, adapun persyaratan untuk induk betina yaitu umurnya lebih dari 2 tahun, perut lebih besar daripada punggung dan juga kepala, alat kelamin bulat dan berwarna kemerahan. Apabila perut dipegang, cenderung lunak, pertanda ikan atau induk tersebut siap untuk bertelur. Kemudian gerakan lambat. Kegiatan selanjutnya adalah proses pemijahan. Nah, proses pemijahan pada ikan koi ini menggunakan metode secara alami dengan induk jantan dan induk betina pada kolam yang telah disiapkan. Kemudian, pemijahan dilakukan dengan perbandingan induk betina dan induk jantan 1:1, 1:2, dan 1:3 sesuai dengan kesiapan induk siap untuk memijah. Selanjutnya adalah proses pemijahan dimulai dari terjadinya kejar-kejaran antara induk jantan dan juga induk betina. Setelah proses kejar-kejaran tersebut, induk betina akan mengeluarkan telur dan menempelkannya pada kakaban. Nah, menempelkannya pada kakaban ini dengan cara membalikan badan dan menyemprotkan telur ke kakaban tersebut. Kemudian, induk jantan akan mengikuti pergerakan dari induk betina dengan cara mengeluarkan sperma ke kakaban juga. Dan pada proses ini terjadilah pembuahan pada induk telur tersebut. Nah, adapun kegiatan terakhir pada pemijahan ini adalah proses penetasan telur. Nah, pada proses penetasan telur ini, telur yang telah terbuahi atau telur yang telah mengalami pembuahan tersebut akan mengalami menetas dan akan menjadi larva. Nah, untuk mengetahui jumlah larva yang menetas pada ikan tersebut dilakukan dengan cara perhitungan daya tetas telur atau hatching rate yang dilakukan dengan cara penyiponan atau dengan cara sampling.